Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga pada hari ini Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pada materi terdahulu kita sudah membahas tentang konsep model pembelajaran. Dan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana hubungan secara konseptual dan fungsional antara pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, sebagai konsep kompetensi dasar yang akan kita capai, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami tentang hubungan konseptual dan fungsional antara strategi, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan model pembelajaran. Sehingga di akhir pembelajaran nanti, kami harapkan Bapak Ibu sekalian mampu menganalisis hubungan konseptual dan fungsional antara strategi, metode pembelajaran, pendekatan, dan model pembelajaran. Selamat belajar. Di dalam iklim belajar mengajar, peran guru sangatlah sentral dan penting dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena keberhasilan, kualitas, kegairahan belajar siswa sangat ditentukan oleh guru di dalam memilih metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi, mungkin juga taktik pembelajaran. Pembelajaran yang baik dan berkualitas adalah pembelajaran yang bisa merangsang siswanya untuk berpikir tingkat tinggi atau sering disebut dengan higher order thinking skill. Belajar bukan sekedar hanya merecall, mengulang kembali atau restart, atau mengambil tanpa rujukan atau recite. Tetapi belajar memerlukan penalaran tingkat tinggi melalui proses berpikir, menganalisis, merefleksi, pemecahan masalah, mencipta. Nah, untuk itu Bapak sekalian, kompetensi 4C yaitu creative thinking, critical thinking, komunikasi, dan kolaborasi sangatlah penting untuk ditanamkan kepada anak didik kita agar bisa bersaing di abad 21. Dalam proses belajar adalah suatu proses terjadinya perubahan yang relatif menetap atau permanen pada tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman belajar yang terkontrol maupun tidak terkontrol. Belajar merupakan proses pemerolehan keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku. Dan jangan sebaliknya, pada saat anak belajar ternyata dia tidak belajar. Bahkan hasil penelitian Profesor Jeffrey Sachs dari Universitas Illinois menyatakan bahwa anak-anak yang sedang belajar terjangkit penyakit sosial yaitu self-destructive habit. Hasil penelitian Profesor Jeffrey Sachs, ada 6 penyakit merusak diri. Yang pertama yaitu menyangkal atau terlalu reaktif, belum mengadakan analisis, berpikir, argumen, sudah menolak, dan terlalu reaktif. Yang kedua yaitu arogan. Arogan juga suatu penyakit sosial yang cukup serius, membuat anak-anak kita tidak dapat maju karena selalu meremehkan orang lain. Yang ketiga yaitu comfort zone.
senang pada kenyamanan, tidak tertantang untuk berpikir, maka membuat anak kita menjadi malas. Pelaut yang hebat tidak dilahirkan di laut yang tenang. Yang keempat yaitu kompetensi dependensi. Zaman dulu, kalau orang tua kita bertanya, "Nak, kamu sekolah di mana?" Jika dia sekolah di pertanian, maka dia akan menjadi sarjana pertanian. Tetapi di era yang sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian, keterbukaan informasi, teknologi membuat seseorang bisa menguasai berbagai macam kompetensi. Seorang sarjana hukum belum tentu menjadi lawyer, tapi dia juga bisa menjadi dosen, teknokrat. Sarjana pendidikan tidak hanya menjadi guru, dia juga bisa menjadi pengusaha ataupun sebaliknya. Yang kelima yaitu kompetitif miopik, berpandangan sempit. Anak-anak yang hanya diajarkan dengan textbook, recall, kurang mempelajari pemecahan masalah. Jika dia bermasalah, maka dia enggan untuk mencari solusinya. Dan yang keenam yaitu theoretical impulse, berpegang pada teori-teori lama. Dan anak-anak kita jika hanya dicekokin teori-teori, belajar recall, maka menjadikan anak-anak kita menjadi tidak kreatif, kurang inovasi. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kedudukan model dengan strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran? Secara garis besar, Bapak sekalian, model adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Oleh karena itu, kata model sebagai pola merupakan bungkus atau bingkai dari penetapan suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang akan digunakan. Jadi Bapak sekalian, model berada pada bingkai paling luar. Seperti yang sudah saya sampaikan di sesi terdahulu, ada beberapa model yang sudah kita kenal, yaitu model discovery learning, model inquiry learning, model project based learning, model problem based learning, dan ada model cooperative learning dan direct instruction. Untuk itu Bapak sekalian, masih ingat ciri-ciri daripada model pembelajaran? Baik, akan saya ulang kembali. Ada 5 kriteria ciri-ciri model pembelajaran yang paling banyak dikenal, yaitu dengan istilah sintak atau langkah-langkah operasional pembelajaran. Antara model yang satu dengan yang model yang lain mempunyai sintak yang berbeda-beda sesuai dengan penemuan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, yaitu ada social system, ada norma yang berlaku di dalam pembelajaran itu. Yang ketiga, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memperlakukan siswa.
Yang keempat adalah support system. Bagaimana pembelajaran didukung oleh media yang baik, yang cukup dan terpenuhi. Dan yang keempat, ada dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi kelima ini sangat penting. Yang kelima adalah dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional adalah dampak langsung dari tatap muka guru belajar selama di kelas, dan yang terpenting yaitu dampak pengiring. Bagaimana seorang guru bisa menginspirasi siswanya. Karena ada 3 macam guru. Guru yang baik adalah guru bisa menjelaskan. Ada guru yang lebih baik, yaitu guru yang bisa mendemonstrasikan. Tetapi ada guru yang terbaik. Bagaimana guru mengkombin model, metode, teknik sehingga siswanya terinspirasi, siswanya termotivasi. Inilah yang ingin kita harapkan dengan mempelajari model-model pembelajaran. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian menjadi guru yang menginspirasi. Sekarang kita membahas tentang bagaimana sintak model discovery learning. Sintak adalah langkah-langkah atau fase-fase dalam pembelajaran. Dalam discovery learning ada 6 sintak. Sintak yang pertama yaitu adalah stimulation. Stimulation adalah sintak yang sangat penting, yaitu bagaimana seorang guru memberikan rangsangan, menstimulus siswa, membangkitkan minat siswanya untuk belajar. Untuk itu, saya minta Bapak sekalian menyiapkan media yang tepat supaya anak bisa bangkit minat belajarnya. Kemudian tujuan pembelajaran juga disampaikan secara jelas kepada anak-anak kita. Sintak yang kedua yaitu identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah atau sering disebut dengan problem statement, seorang guru harus bisa merangsang siswanya untuk menyusun hipotesis. Dari mengamati, anak-anak akan muncul daya bertanya atau semangat bertanya dari objek yang sudah diamati, sehingga anak akan bisa mengidentifikasi masalah. Setelah sintak kedua ini tercapai, maka jendela pengetahuan mulai terbuka. Anak-anak kita mulai menyusun hipotesis, dilanjutkan dengan sintak ketiga yaitu pengumpulan data atau sering disebut dengan data collection. Secara kolaborasi, kerjasama dalam diskusi kelompok, anak akan dilanjutkan dengan sintak yang keempat, yaitu bagaimana anak mengolah data atau sering disebut dengan data processing. Dari data yang sudah diolah, data yang diperoleh tadi, maka anak-anak diminta untuk mengadakan pembuktian atau verification. Anak-anak diajak untuk menalar, membuktikan apa yang sudah mereka dapatkan. Dan yang terakhir, sintak yang keenam, anak-anak diminta untuk mengkomunikasikan dari hasil kerja kelompoknya dengan menarik suatu kesimpulan.
Selanjutnya kita akan belajar tentang sintak model pembelajaran inquiry. Secara garis besar, antara model discovery dan inquiry tidak banyak perbedaan. Perbedaannya adalah pengetahuan yang akan dicapai oleh siswa. Seorang guru pada model pembelajaran discovery adalah pengetahuan yang sudah jadi. Anak tinggal menyingkap saja, membuktikan saja. Tetapi untuk model inquiry, bentuk pengetahuan masih sifatnya belum final, masih instruction atau belum final. Jadi anak-anak diharapkan pada sintak yang pertama, anak-anak harus mengorientasi masalah, mengamati, mengobservasi masalah yang disodorkan pada siswanya. Kemudian sintak yang kedua, anak-anak diminta untuk mengajukan suatu pertanyaan. Yang ketiga, anak-anak diminta untuk mengajukan hipotesis. Yang keempat, anak-anak diminta untuk mengumpulkan informasi. Secara berkelompok maupun individu, anak-anak mengumpulkan informasi atau collecting data. Kemudian sintak yang kelima, anak-anak diminta untuk menguji hipotesis melalui percobaan. Dan yang keenam, anak-anak diminta untuk menyimpulkan. Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang kita menemui KD-KD atau kompetensi dasar dalam pembelajaran itu, tingkat kompetensi yang dicapai adalah sampai kepada menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Maka dari itu, Bapak-Ibu sekalian, pada materi-materi tertentu yang menuntut anak untuk mencapai hasil, Bapak Ibu harus bisa merancang model pembelajaran yang berbasis project. Pada sintak model pembelajaran project based learning, yang pertama yaitu menentukan pertanyaan dasar. Apa tujuan daripada pembelajaran tersebut? Kemudian Bapak Ibu diminta mengorganisasi siswa dalam bentuk kelompok-kelompok untuk merancang, mendesain suatu perencanaan proyek. Itulah sintak yang kedua. Setelah dirancang, didesain, kemudian dilanjutkan dengan sintak yang ketiga, yaitu penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal ini sangat penting karena pembelajaran harus ada limit waktu. Kapan proyek itu berakhir? Yang keempat yaitu memonitor kemajuan daripada proyek. Bapak dan Ibu sekalian harus melakukan suatu monitoring. Kemudian sintak yang kelima adalah menguji proses dan hasil untuk mengeliminir kegagalan daripada proyek tersebut. Kemudian
sintak yang kelima yaitu mengevaluasi dari proyek yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita. Kita lanjutkan pembahasan kita sintak model problem based learning. Pada model problem based learning ini, Bapak sekalian, kadangkala kita memperoleh suatu masalah. Dari KD tersebut yang sudah Bapak Ibu pelajari, Bapak analisis, ternyata untuk mencapai suatu KD, anak-anak harus dihadapkan kepada masalah-masalah yang kontekstual, bukan masalah-masalah politik. Pada sintak model pembelajaran problem based learning memerlukan pemecahan masalah-masalah yang kontekstual, yang terkait dengan lingkungan anak-anak didik kita. Contoh misalnya masalah bagaimana mengatasi limbah, bagaimana mendaur ulang barang-barang bekas, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terkait antara pembelajaran di kelas dengan lingkungan. Seperti contoh misalnya sekarang kita sedang mengalami wabah corona. Anak-anak diminta untuk bagaimana mengantisipasi, menjaga diri supaya tidak terjangkit corona. Nah, ini masalah-masalah yang kontekstual. Mereka harus mempelajari apa itu virus dan bagaimana cara menangkal atau tidak terjangkit COVID corona ini. Bapak dan Ibu sekalian, langkah-langkah pembelajaran yang pertama pada sintak model problem based learning adalah orientasi peserta didik pada masalah. Anak-anak diminta untuk mengamati, menganalisis masalah yang terjadi di lingkungan kita, baik masalah-masalah sosial dan dampak terhadap diri kita. Yang kedua, sintak yang kedua adalah guru harus bisa mengorganisasi peserta didiknya untuk belajar, mulai dengan bagaimana membentuk kelompok. Mengapa demikian? Karena sintak atau model pembelajaran problem based learning ini membutuhkan waktu, membutuhkan kerjasama yang intensif supaya lebih efektif dan tercapai tujuan pembelajaran. Maka anak-anak dibentuk kelompok belajar. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan baik secara individu maupun kelompok. Anak-anak dilatih untuk berkolaborasi. Sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sintak keempat ini, anak-anak tidak hanya diajarkan untuk berkolaborasi, tetapi anak-anak lebih mengelaborasi dari hasil penyelidikannya. Kemudian sintak yang terakhir, sintak yang kelima, yaitu anak-anak diminta untuk menganalisis sekaligus mengevaluasi dari proses pemecahan masalah yang sudah mereka lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang apa itu pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang, titik tolak seorang guru
di dalam mengawali proses pembelajaran. Di era saat ini, dengan keterbukaan informasi, kemajuan IT, anak-anak kita memerlukan suatu proses belajar yang tidak hanya merecall, kemudian mengambil saja ilmu pengetahuan, tetapi anak-anak didik kita harus bisa mengkonstruk, memperoleh pengetahuan melalui caranya sendiri, melalui berbagai informasi. Pendekatan yang dirujuk oleh kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ada 5 komponen, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua adalah menanya atau questioning, yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, kemudian komponen yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasi, dan komponen yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Banyak pendekatan-pendekatan tidak hanya saintifik yang mungkin cocok dengan mata pelajaran sesuai karakter mata pelajaran, tetapi secara garis besar pendekatan saintifik secara general cocok untuk semua mata pelajaran. Setelah kita membahas tentang apa itu model dan apa itu pendekatan, maka kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang strategi. Strategi merupakan kegiatan pembelajaran yang harus Bapak Ibu guru lakukan agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Untuk itu, seorang guru harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang analisis kompetensi dasar, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan model-model pendekatan serta metode yang akan digunakan. Dalam menghadapi suatu topik materi, setiap guru, antara guru yang satu dengan guru yang lain, mempunyai strategi yang berbeda-beda. Semua itu dipilih atas pertimbangan karakteristik materi pembelajaran, gaya pembelajaran, bagaimana strategi pembelajarannya, dan bagaimana daya dukung daripada sarana dan prasarana yang akan atau dimiliki di sekolah tersebut. Maka dari itu, strategi adalah suatu bentuk perencanaan atau pengaturan atau siasat yang harus dipilih seorang guru. Materi ini cocoknya menggunakan model apa, menggunakan metode apa saja, dan mungkin juga seorang guru supaya lebih efektif dan efisien pembelajaran itu, seorang guru akan memilih teknik yang tepat. Inilah yang membedakan antara strategi, model, pendekatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lagi terkecoh, tumpang tindih, apalagi miskonsepsi antara pengertian model, pendekatan, dan strategi. Jadi strategi adalah bagaimana seorang guru merencanakan, mengatur, membuat siasat, memilih metode apa saja yang cocok, model apa yang cocok, dan model apa, pendekatan apa yang akan dipilih agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Nah, Bapak sekalian, setelah belajar tentang
model, pendekatan, strategi, maka kita akan mencari tentang apa itu metode pembelajaran. Kalau pada topik-topik sebelumnya antara model, pendekatan, strategi, tatarannya masih sifatnya teoretikal atau konseptual. Tetapi pada saat Bapak Ibu mempelajari tentang metode pembelajaran, Bapak Ibu sudah mempelajari cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi berbeda antara metode dengan strategi. Kalau metode, keywordnya adalah cara, praktis, dan nyata. Banyak metode yang digunakan dalam pembelajaran. Yang sering kita lakukan yaitu metode ceramah. Kemudian ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, ada simulasi, ada praktek, ada brainstorming, ada debat, ada seminar, ada role play, ada studi kasus, dan banyak lagi. Untuk itu Bapak sekalian, kapan kita menggunakan metode ini? Metode digunakan di setiap fase. Pada sintak yang pertama, mungkin Bapak Ibu menggunakan ceramah dan tanya jawab. Kita lanjutkan di fase yang berikutnya, masuk dengan metode yang lain. Misalkan saja brainstorming. Pada fase berikutnya, mungkin Bapak Ibu akan menggunakan metode debat, atau mungkin simulasi, atau mungkin demonstrasi. Kemudian Bapak Ibu akan melanjutkan dengan metode-metode yang lain yang Bapak Ibu pilih sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Tentunya Bapak sekalian, Bapak Ibu harus mempelajari apa kelebihan dan kekurangan setiap metode agar pembelajaran lebih efektif dan Bapak dan Ibu sekalian, ada materi tambahan yaitu tentang apa itu teknik. Ternyata Bapak sekalian, metode yang diterapkan oleh guru untuk mendekati suatu materi itu bisa berbeda-beda, tergantung teknik yang dikuasai. Contoh misalkan, sama-sama menggunakan materi diskusi. Satu guru yang lain menggunakan teknik engagement. Mungkin guru yang lain bisa menggunakan cutshot atau sortir kartu. Guru yang lain lagi bisa menggunakan teknik jigsaw. Bisa juga menggunakan materi yang lain supaya lebih menarik. Mungkin juga dengan grup investigasi, bisa menggunakan reading guide, atau mungkin juga menggunakan teknik everyone is teacher here, atau mungkin menggunakan teknik information set, atau menggunakan yang lain lagi yaitu the power of two. Nah, masih banyak lagi untuk mengimplementasikan metode ini. Jadi Bapak sekalian sangat menarik jika Bapak nanti bisa mengelaborasi metode-metode ke dalam teknik-teknik pembelajaran. Semua itu digunakan agar anak didik kita menjadi lebih semangat belajarnya, termotivasi, muncul kreativitas, muncul inisiatif, ada inovasi, sehingga anak-anak kita menjadi pembelajar sejati atau sering disebut sebagai student well-being.
Setelah kita mempelajari hubungan konseptual dan fungsional antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik, saya harapkan Bapak Ibu memahami tentang hubungan konsep-konsep tersebut. Saya harapkan Bapak bisa menganalisis, bisa mengelaborasi, bisa memberikan contoh masing-masing konsep tersebut, dan kemudian bisa menerapkan dalam rencana pembelajaran. Untuk itu, Bapak sekalian, bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik sangatlah erat sekali. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Semuanya itu digunakan oleh guru untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien, memperoleh keberhasilan yang besar terhadap anak didik kita, sehingga penyakit sosial self-destructive habit tidak akan muncul di kelas. Sebab hasil penelitian Profesor Jack Piddis ini, penyakit sosial tadi, self-destructive habit, bisa ditularkan di kelas. Pandeminya adalah guru. Nah, kalau kita menggunakan metode yang monoton, ceramah, dan seterusnya, saya yakin anak-anak kita akan menjadi boring. Akhirnya mereka malas belajar, minat belajarnya menurun, anak-anak sering bolos, lonely, merasa kesepian. Bisa jadi mereka akan menjadi anak yang frustasi. Tetapi kalau kita bisa mengkombinasi, berkreasi dengan model-model pembelajaran yang inovatif, dengan pendekatan saintifik yang maksimal, strategi pembelajaran yang dirancang secara baik, menggunakan metode-metode yang bervariasi, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran yang baik, maka saya yakin student well-being, siswa kita akan menjadi pembelajar sejati, dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses. Oleh karena itu, Bapak sekalian, semangat dalam belajar. Pada sesi berikutnya, Bapak Ibu, kami minta untuk lebih merancang setiap model, baik itu model discovery, inquiry learning, model project based learning, dan model problem based learning dalam pembelajaran di dalam bentuk RPP. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.